Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman lihat ada yang kurang nggak? Apa ya? Oh iya, Kakak Sali. Kita sama-sama panggil yuk. 1, 2, 3. Kakak Sali. Nah, sudah ada Kakak Sali di sini. Nah, kembali lagi bersama Kakak Elia dan Kakak Sali. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita ajak semua bangkit berdiri. Sama-sama kita buka dalam Alkitab dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat? Sama-sama ya kita baca. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya Ia akan membimbing kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit ular mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan mengumpulkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk sorak kepada buat Tuhan. Nah teman-teman, kekali ajak semua sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini kami akan menjalankan ibadah kami Tuhan, dan Engkau menyertai ibadah ini dari pertengahan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah teman-teman, kekali ajak semua kita ikut gerakannya sama-sama ya. Kita akan menghafal Restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya, Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Nah teman-teman, kakak ajak semua kita semangat ya memuji Tuhan. Mas pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sama-sama ya kita puji Tuhan. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berbuah. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berbuah. Berubah, Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, menyenangkan Tuhanku. Berubah, Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, menyenangkan Tuhanku. Sekali lagi ya. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berbuah. Berubah, Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, menyenangkan Tuhanku. Menyenangkan Tuhanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Ayo teman-teman, gunakan kaki teman-teman, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan sukacita kita akan terus memuji Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, amin. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi dengan sukacita. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku Ayo semangat teman-teman. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Apa ayo? Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan.
indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi dengan sukacita, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kalau saling mendengar teman-teman, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh iya, sekali lagi dengan sukacita, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, teman-teman tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Astrid. Dadah. Shalom teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Kakak Astrid. Nah, teman-teman semuanya, kalian memuji Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa ya. Sekarang tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu semuanya dipersilakan duduk kembali dan siapkan hati, pikiran semuanya dan hidup kita, karena kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Sama-sama kita katakan, ku tak dapat berharap
ada untukku. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kami sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman yang akan disampaikan. Biarlah kami dapat mendengar dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi ya teman-teman, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Oke teman-teman semuanya, kita sudah menghafal ayat hafalan dan saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Pasti dahsyat luar biasa. Nah teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Endang. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan kita di hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita di hari ini, Bunda mau tanya dulu, apa teman-teman masih ingat tidak firman Tuhan minggu kemarin? Ayo diingat-ingat dulu ya. Nah, betul sekali. Firman Tuhan minggu kemarin yang menceritakan tentang nasihat-nasihat Alkitab dengan kesimpulan bahwa membaca Alkitab tidak membuat kita rugi, justru memberikan kita nasihat dan hikmat yang berasal dari Tuhan yang dapat menguatkan iman kita. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan kita di hari ini yang terambil dalam kitab Pertama Raja-Raja pasal 18 yang menceritakan tentang Mezbah Elia terbakar. Nah teman-teman, kita langsung saja ya cerita kita di hari ini. Pada saat itu terjadi kekeringan atas bangsa Israel, di mana tidak ada hujan selama bertahun-tahun, sehingga menimbulkan tanaman dan seluruh hewan bangsa Israel mati dan membuat mereka menjadi putus asa. Nah teman-teman tahu bahwa kekeringan ini terjadi karena ketidaktaatan mereka dan raja mereka yang jahat yang bernama Raja Ahab. Dan Nabi Elia bertemu dengan Raja Ahab dan memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu kepada Raja Ahab. Nah teman-teman, Raja Ahab ini sangat membenci Tuhan dan juga membenci Nabi Elia. Ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia, dia menjadi marah dan berkata kepada Elia, "Apa yang kamu inginkan? Kamu datang hanya untuk membuat masalah." Dan Elia merasa kecewa dan berkata kepada Raja Ahab bahwa kamu telah menolak Tuhan dan kamu telah menyembah kepada berhala-berhala yang lain. Dan Tuhan akan menunjukkan kepadamu bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dan Nabi Elia
Nabi Elia menyuruh Raja Ahab untuk memberitahukan kepada nabi-nabi palsu bahwa mereka akan bertemu dengan Nabi Elia di puncak Gunung Karmel. Nah teman-teman, di Gunung Karmel ini Elia membangun sebuah mezbah untuk Tuhannya. Dan Nabi Elia menyuruh para nabi-nabi palsu itu untuk membangun mezbah mereka sendiri. Dan begitu juga dengan Nabi Elia akan membangun mezbah untuk Tuhan. Dan Nabi Elia menyuruh mereka untuk menyediakan seekor lembu jantan dan meletakkan di atas kayu bakar, tetapi tidak boleh memberi api. Nah teman-teman, kemudian Nabi Elia dan nabi-nabi palsu itu berdoa. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan yang hidup dan Tuhan yang sejati. Sedangkan nabi-nabi palsu itu mereka berdoa kepada dewa-dewa palsu mereka. Dan Nabi Elia berkata kepada mereka, jika Tuhan yang benar, Dia akan menurunkan api dari surga untuk membakar mezbah ini. Nah teman-teman, nabi-nabi palsu yang jahat itu, mereka mulai berdoa. Mereka berdoa, berteriak-teriak, bahkan menyakiti diri sendiri. Kemudian mereka memutuskan berteriak lebih keras lagi sambil menangis dan bernari-nari, tetapi masih tidak ada yang terjadi. Baal bukanlah Tuhan yang nyata, dan semua orang Israel melihat ini. Nah teman-teman, kemudian giliran Nabi Elia untuk memastikan semua orang melihat keajaiban ini. Nabi Elia mengambil 12 ember air dan melemparkannya ke atas mezbah, dan altarnya basah kuyup. Ini sebagai tanda membuat api tidak menyala di atasnya. Kemudian Nabi Elia berdoa, Tuhan, tunjukkan kepadaku orang-orang yang jahat ini bahwa Engkau adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang hidup, supaya mereka bertobat. Dan teman-teman, tiba-tiba langit terbuka dan turunlah api yang besar menyambar habis korban bakaran di atas mezbah Elia. Semua orang Israel terdiam. Mereka kemudian menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan satu-satunya yang benar. Nah teman-teman, maka orang Israel melihat itu dan sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah satu-satunya Allah. Dan mereka menyadari bahwa mereka telah berdosa, dan mereka berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Nah teman-teman, pada saat itu Nabi Elia dan orang Israel menyuruh. Dan pada saat itu Nabi Elia menyuruh mereka menangkap nabi-nabi palsu itu. Dan tanpa seorang pun dari mereka yang luput. Akhirnya Nabi Elia memastikan tidak ada guru-guru palsu yang jahat yang tidak akan menyebar lagi berita-berita palsu. Nah teman-teman, Nabi Baal hanyalah sepotong batu tanpa kehidupan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan satu-satunya yang nyata, Tuhan yang sejati,
dan semua orang melihat kekuatan Tuhan yang besar. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk di dalam kesimpulan kita di hari ini. Kesimpulan dari firman Tuhan yang bahwa kita tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu dan bisa diartikan api ini melambangkan seperti Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, sehingga jika hidup kita mau dituntun oleh Roh Kudus, pasti kita akan merasa pertobatan di dalam hidup kita. Nah teman-teman, itu saja ya firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa-doa kita. Kita ajak semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini tanpa kurangan satu apapun juga Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi kota kami Tuhan, kota Sorong, dan kota yang biasa disebut kota Bajingan ini dapat menjadi kota berkat dimanapun masyarakatnya berada, dan kiranya cabang-cabang gereja yang ada di kota Sorong ini dapat mengembangkan jemaat-jemaatnya agar menjadi penginjil-penginjil di luar sana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi sistem pemerintahannya, kiranya sistem pemerintahan di kota Sorong ini, segala apapun yang dibuat pemerintah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saja doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu, Mazmur 91 terus menjadi bagian bagi bangsa Indonesia. Ampuni setiap kami Tuhan bila kami telah mengecewakan Engkau Tuhan. Engkau berkati sistem pemerintahan yang ada di Indonesia Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan untuk bangsa ini Tuhan, biarlah Engkau memampukan setiap pemimpin-pemimpin Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat sistem perekonomian Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang berperkara atas setiap yang kami alami Bapa. Setiap generasi muda, anak-anak kecil Tuhan, anak-anak jalanan Tuhan, dan juga gereja-gereja-Mu yang ada dalam bangsa Indonesia Tuhan. Kami akan percaya semua dipulihkan ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bangsa Indonesia kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berperkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, kami berdoa mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan kita di hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan setiap doa, pujian dan penyembahan kami layak dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami lakukan bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu berkat bagi mereka ya Tuhan. Biarlah ajarilah kami Tuhan untuk terus hidup takut akan Tuhan. Biarlah Engkau menjauhkan kami dari segala kejahatan Tuhan. Biarlah kami mau merenungkan akan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami percaya Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suatu pelajaran bagi kami Tuhan, sehingga kami mau hidup untuk melakukan setiap kebenaran Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan dan menjauh dan tidak melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan menjadi suatu kekuatan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa buat kebenaran firman Tuhan kita di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan ada dalam perlindungan-Mu bagi setiap bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang Engkau tempatkan Tuhan, taruh hikmat bahkan kebijaksanaan Tuhan, agar apa yang mereka jalankan, apa yang mereka lakukan semuanya sesuai dengan apa yang Engkau
Kau hendaki Tuhan. Berkati sistem pemerintahan yang ada, apapun yang dijalankan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan baik dan benar Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap gereja-gereja yang ada Tuhan dalam bangsa-bangsa, semakin dipulihkan Tuhan, semakin dipulihkan. Pakai lebih dahsyat dan luar biasa setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Biarlah kami semakin lebih lagi mempermuliakan nama-Mu Tuhan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa pilihan-Mu, bangsa kesayangan-Mu, yaitu bangsa Israel Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, siapa yang akan memberkati bangsa Israel akan diberkati Tuhan. Kami melepaskan berkat-berkat yang terbaik, berkat dahsyat dan luar biasa, kemenangan, pemulihan terjadi atas bangsa Israel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 tergenapi atas setiap bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Tutup matanya, buka tangannya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kami semua yang bertugas hari ini ingin mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.